Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatullah Syahratu di channel YouTube aku Reason dan episode tutorial tips 2. Oh ya, jadi sebelum mulai saya ingin ngasih tahu ya bahwa sebenarnya gini kan event musim akhir musim gugur dan di awal musim dingin, penggemar sinetron efek tuh kadang merasa berkecil hati. Kenapa? Berapa alasannya? Mungkin karena alasan selain karena sinetron STV diliburkan selama 8 hari, itu momen saat aku tuh mulai sakit. Aku sebenarnya bukan penggemar sinetron, tapi saya cuma seorang pengamat. Tapi sinetron Indosiar tuh terpaksa harus diliburkan satunya itu selama 20 hari, itu tepatnya di hari Minggu. Jadi bagi apakah inilah yang membuat mereka tuh semakin masa kecewa berarti suka banget sepak bola. Oh ya, sebenarnya sepak bola Indonesia kan sudah semakin melekat ya di TV Indonesia itu, terutama Indosiar itu, jadi tayangnya tuh selama 12 jam. Maksudnya selama 12 jam itu, jadi masih seperti SCTV yang Piala Dunia. Tapi kalau combine dengan Piala Dunia dan BRI 1 laganya, jadi total jadi 9 jam. Jadi kalian tuh bisa menganggapan bahwa terlalu berlibur kan juga nggak masalah, tapi cuma lama-lama lalu mereka tuh membosankan selama 20 hari ya. Ya seperti itulah cara kekurangan sinetron MTK adalah sebagian besar atau seluruh sinetron terpaksa diliburkan sampai periode selesai, bahkan sampai berapa hari. Jadi itu yang buat mereka tuh yang bergema sinetron tuh masa sakit demam. Nah ini masih libur pertama, jadi berkaitan dengan semua. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan ritme minum air hangat selama sakit demam. Jadi selama saya sakit demam itu tuh saya baru berawal tuh pengawalan kan selama tahun 2020 itu dari saat aku puasa, tapi ada baru sembuh dalam waktu 5 hari sebelum tayangnya favorit aku sama film lebarnya juga. Sama sebelum FF32 tuh saya sakit demam, mungkin karena kebiasaan begadang. Nah, seperti kita ketahui, efek nonton bola itu juga sama halnya dengan begadang juga tidak baik untuk kesehatan. Karena kan karena pengaruh angin malam ya. Angin malam itu juga tidak baik untuk tubuh karena kan bisa tuh sering begadang. Akibat pengaruh tersebut, badan sistem imunitas kekebalan jadi lemah dan badan tersebut akan meningkatkan suhu udara jadi panas, terutama bagi pemain bola juga seperti itu. Kalau kebiasaan begadang nonton bola dari sore sampai malam tanpa berhenti pada jam istirahat, itu juga mengakibatkan sakit demam. Nah, jadi untuk mengatasi alternatif itu kalian harus istirahat guys, jangan terlalu bergembira dengan pertandingan bola. Korbankan saja pertandingan jadwal bola yang tidak penting itu tuh dengan beralih ke istirahat kalau misalnya lagi sakit nih. Atau sebaiknya kalau nggak sakit, hindari aja tonton seri animasi favorit kalian ya, tonton ulang. Oh, tapi ini kebetulan banget di tahun 2022 ini juga menaikkan kembali satu pemain untuk dunia, walaupun sebenarnya tuh saya mau jujur banget nih kalau sinetron tersebut tuh juga merupakan sinetron era terakhir sebelum Cinemark masuk tahun 2017. Tapi sinetron tersebut juga pernah dirilis 6 tahun yang lalu at least ya, tepatnya di tahun 2016. Jadi banyak yang berkomentar negatifnya itu, bosan terus-terusan, tapi aku jawabnya bilang, nanti kan suka ketipu-tipu biasa. Kalau TV Indonesia yang kalau menayangkan sinetron lawas tuh, ujung-ujungnya sudah pasti tertipunya adalah tayangnya tidak akan sampai tamat. Ya paling seperti, jadi kebiasaan itu jadi tradisi SCTV dan menyambut akhir tahun tuh seperti itu dari sejak dulu banget, dari sejak dulu tuh sampai sekarang tuh mereka selalu walaupun cuman hanya terbatasnya sampai sedikit waktu karena harus terbantu dengan beberapa event seperti puasa, liburan Idul Fitri dan sebagainya. Oke, jadi kita akan beralih ke topik berikutnya kali ini. Jadi air hangat itu juga merupakan satu obat alternatif lain selain obat-obat demam, terus dikompres dengan air hangat ataupun air hangat itu juga membantu mengeluarkan keringat guys. Jadi kalau kita tidur ya, keringat akan subur. Jadi bagaimana cara mendekatkan air minumnya ya? Pertama, setelah saat kita bangun pagi saat sakit, biasakan sebelum makan harus minum air hangat dulu supaya membantu menetralisir makanannya. Jadi air hangat itu kan juga membantu kita mengembalikan tenaga yang berkurang karena sakit selama sakit. Jadi jika ada dibanyakan minum air hangat itu suhu tubuhnya akan kembali normal ya. Memang banyak keringat. Terus kemudian yang kedua, cara meningkatkan kualitas minum air lain itu biasakan terjadi setelah makan. Jadi kan habis makan itu kan kita harus selalu minum. Jadi kalau kita habis makan makanan yang khusus diperlukan untuk orang sakit, jadi sebaiknya jauhi duri, jauhi daun bawang ataupun segala sesuatu yang mau tidak suka ya. Supaya penyakit demamnya bisa tidak bertambah guys, jadi bisa mengurangi nafsu makan. Jadi minumlah air setelah makan untuk meringankan keringat. Kemudian yang ketiga, cara meningkatkan rutinitas minum air hangat saat sakit demam itu adalah saat kita tidur atau istirahat tidur siang. Kan manusia itu tuh kan harus tidak benar-benar gerak tuh tubuh istirahatnya supaya tinggi. Maka dari itu
ketika tidur kipas AC harus selalu dimatikan dan sebagai kita diarahkan nyalakan kipas angin supaya tidak terlalu pengap. Tapi arah kipasnya itu harus beralih ke ruangan lain supaya ketika kita berkeringat terus menerus supaya tidak gampang sakit, kan suhunya makin turun. Nah, dengan istirahat tidur siang ini tubuh keringat kita akan lebih berkurang sedikit ya, bukan berkurang sih, akan meningkat sedikit dan bisa menurunkan suhu tubuh. Kemudian yang keempat, kebiasaan minum air sampai meningkatkan produktivitas minum air sekitar 5 itu yang keempat adalah sebelum tidur. Jadi kalau kita tidur dan sebelum membalurkan seluruh badan dengan air minyak kayu putih, kalian harus biasakan sering-sering minum air hangat sebelum tidur supaya tubuh kita tidak mempengaruhi angin malam, karena kan air yang ada dalam tubuh kita saat demam itu juga membantu menurunkan suhu yang normal ya, menurunkan suhu yang panas itu kembali normal saat kita tidur. Jadi angin malamnya itu tidak akan takut dengan kondisi tubuh kita yang mengeluarkan keringat. Jadi caranya terbaiknya adalah arahkan kipas angin dan matikan AC tersebut sampai benar-benar pemulih. Arahkan ke tempat lain untuk sehingga angin dari kipas angin dengan angin malamnya bisa berkontradiksi dengan satu sama lain. Jadi dia mengarah ke arah tubuh kita. Dan cara meningkatkan minum air hangat yang terakhir yang kelima adalah pastikan air hangatnya harus sudah dibikin sendiri dengan menggunakan dispenser, campurkan dengan air panas dengan air dingin, ataupun jika tidak ada air dispenser, gunakanlah air osmosis yang ada kandungan mineralnya ke dalam gelas, terus kemudian panaskan minimal setidaknya 20 detik untuk membuat air hangat jadi air hangat. Jadi kenapa? Karena kalau air hangat atau bisa dicampurkan dengan bahan-bahan alami lain seperti daun herbal, jahe, dan madu supaya untuk mengencerkan tenggorokan guys, mengencerkan tenggorokan yang sakit akibat demam. Oke, jadi kalau kalian yang merasa penggemar sepak bola yang jadi saya peringatkan kepada kalian di pesan-pesan ini, kalau kalian harus selalu banyak minum air kalau kita menonton bola ya. Tapi kalau saat nonton malam jangan terlalu sampai malam guys, harus batasin waktunya untuk tidur supaya angin tubuh kita tidak terkena angin malam sakit demam guys. Ini pesan aku ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa follow sosial media aku, kemudian juga subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu apa cara meningkatkan produktivitas yang lain saat sakit demam dengan banyak minum air hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.